Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ardelia Kusuma Wijaya Sakti dengan NIM 2008 031 02028. Saya dari jurusan D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jember. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang mungkin kalian sering dengar. Materi tersebut yakni bidang khusus manajemen keuangan terkait dengan merger. Baik teman-teman, saya akan mulai penjelasannya. Yang pertama yakni mengenai definisi merger. Apa sih merger itu? Merger dapat didefinisikan sebagai sebuah gabungan antara dua perusahaan atau lebih, di mana hanya ada satu perusahaan yang bertahan. Perusahaan yang di-merger kemudian akan dibubarkan dan berhenti beroperasi. Merger biasanya dilakukan untuk memperluas jangkauan perusahaan, memperluas ke segmen baru, atau mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai skema merger. Skema merger dapat dilihat seperti pada gambar, yakni kerjasama antara dua perusahaan atau lebih, yakni perusahaan A dengan perusahaan B, yang melakukan merger menghasilkan satu perusahaan baru, yakni bisa perusahaan A atau perusahaan B saja. Selanjutnya, mengenai latar belakang atau alasan adanya merger. Alasan yang pertama yakni karena pajak. Tentunya dalam membayar pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan baik bagi masyarakat maupun bagi para pebisnis. Namun kewajiban membayar pajak bagi perusahaan membuat perusahaan yang beroperasi harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Pengeluaran dengan jumlah yang tidak sedikit ini tak jarang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Maka untuk membayar pajak tersebut, perusahaan harus bisa mengatasi segera permasalahan yang ada, agar perusahaan tidak tutup karena tidak sanggup membayar pajak. Apabila perusahaan memiliki kerugian pajak, maka yang dapat dilakukan yakni bisa melakukan merger dengan perusahaan lain yang menghasilkan laba yang lebih tinggi untuk menutupi kerugian perusahaan. Yang kedua, menjadikan perusahaan bertumbuh cepat. Jika menginginkan perusahaan yang ingin bertumbuh cepat, yang bisa dilakukan yakni menerapkan cara merger. Ditambah jika kedua perusahaan tersebut memiliki produk yang sama serta komitmen yang tinggi. Namun jika pertumbuhan perusahaan cepat, maka akan memberikan dampak yang baik bagi ukuran perusahaan yang bertambah besar, bertambahnya saham perusahaan dan produk yang beraneka ragam. Selain itu, dengan menerapkan merger bisa terhindar dari resiko pengadaan produk baru. Selain itu juga bisa melakukan inovasi dengan maju bersama dengan perusahaan pesaing sekaligus mengurangi persaingan di lapangan. Yang ketiga, meningkatkan sinergi. Perusahaan yang melakukan penggabungan antara dua perusahaan atau lebih akan menciptakan sinergi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sinergi akan tampak lebih jelas apabila perusahaan melakukan penggabungan dengan bisnis yang bentuk usahanya sama, sehingga biaya operasionalnya lebih sedikit. Sehingga jika mendapatkan peluang yang besar dapat menghilangkan biaya produksi yang berlebihan. Sebab sinergi yang baik dalam sebuah perusahaan yang menerapkan merger adalah ketika nilai perusahaan lebih besar daripada sebelum penggabungan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan dana perusahaan. Sebuah perusahaan apabila ingin melakukan ekspansi internal pasti akan membutuhkan dana. Namun, untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat diperoleh dengan melakukan ekspansi eksternal, yaitu menggabungkan diri dengan perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi. Sebab apabila jika melakukan merger dengan perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi, maka perusahaan akan semakin mengalami peningkatan daya pinjam dan penurunan kewajiban perusahaan.
Yang terakhir, yang kelima, yakni bisa menambah keterampilan manajemen dan teknologi. Adapun sebagian perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemen atau kurangnya teknologi. Namun, apabila sebuah perusahaan tersebut tidak dapat mengefisiensikan manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya, maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat merger. Penyatuan dua perusahaan dalam merger biasanya dilakukan dengan cara transfer kepemilikan melalui bertukar saham atau pembayaran tunai. Perusahaan baru hasil merger akan menerbitkan saham baru dengan kepemilikan saham secara proporsional. Perusahaan hasil merger tentunya memiliki aset yang lebih besar karena perusahaan yang merger asetnya digabung. Dampak positif lainnya, perusahaan hasil merger adalah memiliki pangsa pasar yang lebih luas lagi. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis merger. Yang pertama ada merger konglomerat. Konglomerat merger adalah penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang tidak terkait. Perusahaan dapat beroperasi di industri yang berbeda atau wilayah geografis yang berbeda. Konglomerat murni melibatkan dua perusahaan yang tidak memiliki kesamaan. Merger konglomerat terbentuk ketika The Walt Disney Company bergabung dengan American Broadcasting Company atau ABC pada tahun 1995. Yang kedua, yakni merger jenis conglomerate. Conglomerate merger adalah dikenal juga sebagai penggabungan ekstensi produk. Pada tipe ini merupakan gabungan dari dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di pasar atau sektor yang sama dengan faktor-faktor yang saling tumpang tindih, seperti teknologi, pemasaran, proses produksi, dan penelitian dan pengembangan atau R&D. Penggabungan perluasan produk dicapai ketika lini produk baru dari satu perusahaan ditambah ke lini produk yang ada pada perusahaan lain. Nah, contohnya seperti Citigroup tahun 1998 dengan Travelers Insurance, dua perusahaan dengan produk pelengkap antara perbankan dan asuransi. Yang ketiga, merger jenis perluasan pasar. Merger jenis ini terjadi antara perusahaan yang menjual produk yang sama tetapi bersaing di pasar yang berbeda. Perusahaan yang terlibat dalam merger perluasan pasar berusaha untuk mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar dan dengan demikian basis konsumen akan lebih besar juga. Nah, itu terjadi pada Eagle Best Crash dan RBC Centura bergabung pada tahun 2002. Yang keempat, merger horizontal. Merger horizontal terjadi antar perusahaan yang beroperasi di industri yang sama. Merger biasanya merupakan bagian dari konsolidasi antara dua atau lebih pesaing yang menawarkan produk atau layanan yang sama. Merger seperti itu biasa terjadi di industri dengan lebih sedikit perusahaan dan tujuannya adalah untuk menciptakan bisnis yang lebih besar dan pangsa yang lebih luas. Contohnya seperti penggabungan antara Daimler-Benz dan Chrysler tahun 1998 yang dianggap sebagai merger horizontal. Yang terakhir yakni merger vertikal. Merger vertikal adalah penggabungan yang terjadi antara dua perusahaan yang beroperasi pada tingkat yang berbeda dalam rantai pasokan industri yang sama. Penggabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan sinergi yang dicapai melalui pengurangan biaya yang dihasilkan dari penggabungan dengan satu atau lebih perusahaan pemasok. Salah satu contoh yang paling terkenal dari merger vertikal ini yakni pada tahun 2000 ketika penyedia Internet Amerika Online atau AOL bergabung dengan konglomerat media Time Warner. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan
melakukan merger. Kelebihannya yakni pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Kekurangannya harus ada persetujuan dari pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh kasus merger yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia ada banyak sekali perusahaan yang sukses melakukan merger. Nah, saya akan memberikan contoh di Indonesia sendiri, yakni merger Bank Mandiri Tbk, yang merupakan hasil merger dari Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, Bank Bumidaya atau BBD, Bank Ekspor Impor Indonesia atau Eksim, dan Bank Dagang Negara atau yang disingkat dengan BDN. Kemudian ada Bank Permata Tbk yang juga hasil merger dari Bank Patriot, Bank Prima Express, Bank Bali Tbk, Bank Arta Media, dan Bank Universal Tbk. Nah, ada juga Lipo Karawaci Tbk yang merupakan hasil merger dari Ananggadipa Berkat Mulia, Arya Duta Hotel Tbk, Kartika Abadi Sejahtera, Lipo Karawaci Tbk, Lipo Land Development Tbk, Metropolitan Tata Nugraha, Siloam Healthcare Tbk, dan Sumber Waluyo. Nah, yang terakhir ada hasil merger yakni Bank CMB Niaga yang merupakan hasil merger dari Bank Lipo Tbk dan Bank CMB Niaga. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan mengenai merger. Terima kasih yang telah menyimak video ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.